Imam Syafi'i terakhir ya, habis ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal. Oke, nah, ini boleh catat deh. Yang pertama kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemuliaan manusia itu terletak ketika dia mampu menyembunyikan kemiskinan dan kefakirannya sehingga orang-orang di sekitar dia selalu melihat dia sebagai orang yang selalu berkecukupan. Ini men. Tenang aja men, ngapain sih? Giliran gak punya duit lu ngomong kesana sini. Ah, bener gak? Giliran punya duit lu diam takut dimintain duit, bener gak? Nah, bagaimana ente? Ah, bener gak? Udah syukurin aja hidup dah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum siapa-siapa yang dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan padamu, niscaya akan aku tambahkan nikmatku padamu. Ini men. Udah hidup jalanin aja dah. Namanya juga hidup, kadang miskin, kadang kaya, bener gak? Kadang sehat, kadang sakit, kadang sehat, bener gak? Kadang sempit, kadang lapang, kadang galau, kadang tenang, bener gak? Tapi kan dalam hidup yang udah kita jalani, saya umur udah 60 tahun nih, dalam hidup yang udah kita jalanin, kan banyakkan lapangnya daripada sempitnya, bener gak? Kan banyakkan sehatnya daripada sakitnya, bener gak? Ente, saya umur 60 tahun gak pernah ketemu COVID. Cuman ketemu 2 tahun, berarti 58 tahun hidup kita tenang-tenang aja, bener gak? Enggak lu syukurin yang 58 tahun, bener gak? Ente sekarang sakit nih, bener gak? Berapa lama ente sakit, bener gak? Puluhan tahun ente sehat, kagak lu hitung, bener gak? Bener gak? Lu syukurin aja dah, gitu juga dah. Nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar listrik lah, nggak bisa bayar kontrakan. Tenang aja lagi, bener gak? Emang kalau nggak bisa bayar terus lu matanya copot tato lu? Enggak kan? Syukurin aja masih punya mata komplit, tangan, udah dah. Ingat nomor 1 ya, kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemiskinan dan kefakiran kita sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkecukupan. 2, kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kekecewaan kita, kemarahan dalam diri kita sehingga orang sekitar kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redho. Ini apa juga kejadian redo, redo aja dah. Lah hidup ada yang ngatur, ente mau nggak redo mau ngapain, bener gak? Umar bin Khattab mengatakan, redolah engkau atas takdir yang ditentukan Allah. Karena kalau engkau tidak redo, engkau pun tidak bisa merubah takdir yang ada. Kalau musibah, kalau kita dapat musibah, kita nggak redo, ya musibahnya nggak hilang, bener gak? Kalau kita redo, musibahnya nggak hilang juga, bener gak? Kata Umar bin Khattab, kalau engkau redo, engkau mendapat pahala yang besar atas keredoanmu itu. Kalau engkau tidak redo, engkau mendapat dosa karena ketidakredoanmu itu. Tapi musibahnya tetap ada. Emang udah schedule-nya ditakdirin dapat musibah. Paham gak? Udah men, redo aja hidup. Ente nggak redo juga nggak ngerubah apa-apa, bener gak? Yang ketiga kata Imam Syafi'i terakhir nih, kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kesedihan kita, kepiluan kita, kegetiran hidup kita sehingga orang sekitar kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Udah bahagia aja, hidup bahagia men. Ini bisa kayak begini, coba bisa jalan ke sini, nggak usah pakai selang oksigen, nggak usah pakai infus, nggak, lu syukurin, nggak bahagia. Udah bahagia aja ibu-ibu. Kalau lagi marah sama suami nggak usah yang modal ngambek-ngambek itu, nggak usah men, rugi sendiri. Ngambek sama suami, ngomel-ngomel, ngunci pintu di rumah, suami suruh pergi, ngomel-ngomel, nggak berubah men. Tiap pagi matahari tetap terbit, tiap malam matahari tetap terbenam. Pagi-pagi anak-anak pergi ke sekolah, orang-orang pergi kantor, lu aja di rumah sendiri nangis bombay, bener gak? Nggak berubah juga, bener gak? Bagaimana hidup, bener gak? Bahagia aja men. Tiap pagi burung bunyi, ikan tetap jalan, semua kehidupan normal. Lu aja sendiri saya sakit, nyakitin diri sendiri, bener gak?
Seandainya saja persoalan bisa selesai dengan kita ngomel-ngomel, ya gampang hidup, bener gak? Ya ngomel-ngomel aja terus, kan bener gak? Kan enggak. Paham gak? Paham gak? Paham gak?